Ngaji dulu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan dan semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua insyaallah ya. Afwan sebelumnya Anda terlambat nih. Tadi jam 1 mutar, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang yang berbahagia ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ilmu ini majlis yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap ilmu yang kita pelajari, kalau ujungnya bukan untuk mengamalkan ilmu, maka ilmu tersebut akan menjadi bumerang kelak bagi seorang hamba di hari kiamat. Tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada teman-teman sekalian nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan sampai kata sebagian para ulama salaf, andaikan seorang itu dilahirkan oleh Allah dalam kondisi cacat, kemudian dia lahir dalam kondisi fakir, dan tidak ada orang tua yang mau mengasuhnya, maka dia tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala Allah menganugerahkan kepada nikmat iman dan nikmat Islam. Karena orang kalau sudah beragama Islam, kemudian dia memperbarui Islamnya, memperbagus Islamnya, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tauhid, andaikan dia besok atau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang paling mulia, manusia terindah yang pernah mengajarkan kepada para sahabat seluruh ilmu agama Allah. Satu hal yang harus kita yakini, tidak ada satu pun kebaikan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan sama sahabat. Ini kita sebelum membahas prinsip-prinsip Islam, prinsip dalam bermanhaj, harus kita ingat dulu Bapak Ibu sekalian atau ikhwan sekalian, tidak ada satu pun kebaikan yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan caranya, sudah tuntunkan caranya. Dan tidak ada satu pun keburukan yang membuat seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti suruh kita meninggalkannya. Maka orang yang paling beruntung ketika dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Kalau Allah ingin kebaikan untuk kita, Allah cinta kepada kita, Allah bukan mengatakan aku banyakkan harta, enggak. Atau kata Allah aku banyakkan anak-anak kalian, tidak. Aku tinggikan kalian di mata manusia, tidak. Tapi kata Nabi SAW, yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia dengan urusan agama. Kenapa urusan agama, ikhwan? Karena orang kalau sudah kenal sama agama, dan dia tahu agama yang benar, cara beragama yang benar, dia akan tahu mana ridha Allah dan mana murka Allah. Hanya dengan kita belajar agama. Hanya dengan kita belajar agama, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Mana yang tauhid dan mana yang syirik.
mana yang menuju jalan ke surga, mana jalan menuju ke dalam neraka. Itu semuanya kita ketahui dengan kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada siang ini kita akan mempelajari tentang dasar Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau kita bicara masalah Islam, kita harus bahas ini. Karena di masa sekarang ya, banyak ikhwan juga sudah ngaji bertahun-tahun. Bertahun-tahun ngaji dia. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Tetapi ketika terjadi perbedaan pandangan, mulai mereka itu kebingungan. Ada yang membawa nama fatwa, ada yang membawa nama pendapat ulama ini, pendapat ulama fulan, pendapat hay'ah kibar ulama. Dan mereka meninggalkan dalil yang sahih. Maka kita kalau belajar manhaj, kalau kita sudah kenal dengan sunnah, jangan kita merasa cukup, teman-teman. Ada orang merasa kalau sudah kenal sunnah, ya sudah berjenggot, udah tahu ini bid'ah, ini sunnah, kemudian celana di atas mata kaki, dia berhenti belajar. Apalagi ada sifat taklid dalam diri seorang hamba, ini nggak boleh. Maka kita akan belajar pada siang ini, dasar Islam adalah Al-Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Yang pertama yang harus kita fahami, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115. Jadi Al-Qur'an itu menjadi dasar yang pertama dalam semua hukum. Apa hukum ini Ustadz? Apa hukum ini Ustadz? Yang paling penting kita tahu dalilnya. Ini paling penting nih. Bukan fatwa, bukan mazhab, tapi dalil. Karena kalau sudah ada dalil, maka batal seluruh pandangan. Batal seluruh pandangan. Karena sekarang udah mulai banyak nih sebagian ikhwan, oh kan ada pendapat ulama ini. Apalagi ada sebagian ustadz ya, yang dia selalu mencela dakwah sunnah, selalu mengatakan, kalau sudah ada pandangan para ulama, ya sudah kita ambil pandangan itu gitu. Apalagi terkadang pendapat sebagian para ulama itu sesuai dengan hawa nafsu dia. Sudah itu dah. Apa hukumnya halal haram? Wah, ini kayaknya cocok halal aja dah itu. Yang penting ada ulama di balik belakang itu. Ini enggak benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, maknanya apa? Barang siapa yang sudah disampaikan kepadanya penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bukhari nih, Pak, diletakkan di depan dia. Jelas hadisnya. Jelas hadisnya sahih, jelas dalilnya kuat. Ketika membahas sebuah amalan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang dalil itu, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya penjelasan yang jelas, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mencari jalan selain jalannya orang-orang beriman. Berarti jalan siapa, Pak, selain jalan orang beriman? Orang-orang kafir. Jadi maksud dari orang beriman di sini siapa? Para sahabat. Bukan orang beriman di masa sekarang. Karena banyak sebagian dai membawakan dalil ini untuk apa ya? Membenarkan pandangan dia. Kata dia di sini, barang siapa yang tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Nah, sekarang lihat misalnya apa yang bid'ah? Maulid Nabi misalnya. Kan rata-rata orang beriman Maulid Nabi, Ustaz. Di sini disebutkan selain jalannya orang-orang yang beriman. Padahal yang dimaksudkan dari ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang menentang penjelasan Rasulullah dan penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, akan kami jauhkan mereka, akan semakin sesat jalan mereka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah tempat yang paling terburuk di permukaan bumi atau di akhirat. Ini kita fahami dengan baik dulu. Jadi jangan kita terbiasa ketika mendapatkan sebuah hukum langsung kita menyimpulkan, oh ini ada dalilnya. Apalagi sebagian orang ada yang pakai kalimat apa? Kata ustadz. Nah ini juga nggak benar nih.
Antum kalau udah ngaji lama, udah ngaji mungkin bertahun-tahun, minimal antum tahu dalil. Kalau antum tidak bisa menghafal bahasa Arabnya, antum tahu terjemahannya. Minimal itu. Ada orang misalnya nanya sama kita, antum kenapa celana di atas mata kaki misalnya? Ya kalau kata ustadz kami yang sunnah memang di atas mata kaki, ya, ini nggak benar nih. Minimal antum tahu terjemahannya. Misal kita menghafalkan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apapun di bawah mata kaki dari celana atau dari jubah, tempatnya dalam neraka. Itu sudah cukup, Pak. Karena kalau kita ambil penjelasan para ulama, apalagi ulama-ulama yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan banyak penjelasannya. Mulai dari bahas hukumnya apa. Ini udah masalah hukum ini, variasi sudah. Oh, hukumnya makruh saja misalnya. Atau hukumnya nggak sampai haram misalnya. Akhirnya orang bermudah-mudahan dengan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Ini di ayat yang pertama menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama dalil. Islam adalah agama yang bertumpu kepada ilmu. Baik, kemudian juga ayat yang kedua, ya. Ini surat An-Nisa 115. An-Nisa 115. Jalan yang lurus. Dan kemudian kenapa banyak manusia yang bercerai-berai, berpecah belah? Penyebabnya apa? Ternyata kalau kita kembali kepada surah Al-An'am ayat 153, di antara sebab manusia atau umat Islam berpecah belah karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memecah belah itu bukan dakwah sunnah, bukan dakwah salaf, tapi orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan yang lurus maka ikutilah. Siratan mustaqimah, hanya satu jalan. Antum harus ingat, jalan ke surga hanya satu. Enggak seperti orang bilang jalan ke Roma banyak, enggak ada itu. Ke surga jalan hanya satu. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi' subul, dan jangan pernah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan pasti bercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah Allah memberikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat yang kedua menjelaskan orang bercerai-berai, berpecah belah di masa sekarang karena mereka tidak lurus di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dia dua ayat pertama cukup insyaallah untuk membahas bahwasanya Al-Quran itu menjadi sebuah dalil dalam kita memahami agama ini. Kemudian yang kedua, dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada sunnah, ya, kita masuk dulu kepada firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Di ayat Ali Imran 110 ini Allah memuji orang-orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, yaitu para sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Nah, ini orang-orang ini Pak, sebagian seperti jemaah tabligh, mereka menganggap ini ayat untuk kita nih, kata dia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Karena ada kalimat ukhrijatnya. Apa arti ukhrijat? Dikeluarkan. Khuruj, Masya Allah. Berdakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah mengatakan kalian sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan, yang Allah berikan di tengah manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Karena mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah kepada yang mungkar. Ini duanya harus ada nih Pak. Kalau kita ingin berdakwah, dua-duanya harus ada. Karena ada sebagian orang di masa sekarang dakwahnya hanya menyuruh kepada kebaikan aja. Dakwah sekarang tuh yang paling laku tentang apa Pak? Akhlak, itu paling laku.
tentang keluarga sakinah, ya kan? Tentang menghormati orang tua, itu paling laku sekarang. Itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Dakwah tauhid, dakwah akidah. Orang kalau tauhidnya sudah benar, akidahnya sudah benar, akhlak akan berubah otomatis. Allah sebutkan di sini, di antara sifatnya para sahabat, mereka ta'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada kebaikan. Mereka tamak kepada kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan di akhirat. Nabi SAW, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pernah jalan sama Abu Dzar Al-Ghifari, Pak. Kemudian Nabi menunjuk gunung Uhud. Gunung Uhud besar, Masya Allah. Kata Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, seandainya Allah menjadikan gunung Uhud ini emas untukku, demi Allah, aku akan bagikan kepada fakir miskin, habis semuanya, tidak lebih dari 3 hari. Beliau mengharapkan kebaikan di akhirat. Maka kita kalau sudah mengaji, sudah kenal sama agama, dunia itu mulai kita kurangkan sedikit demi sedikit. Karena dunia nggak ada nilainya, Bapak, kaum muslimin. Nggak ada nilainya sama sekali. Dan orang sehebat apapun kalau dia sudah meninggal dunia, orang yang dia cintai hanya mengingat dia seminggu 2 minggu aja. Itu udah lama tuh, Pak. Ibu kita meninggal, ya kita mendoakan iya. Atau siapalah ya, orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang hebat wafat, kita hanya akan ingat dia berapa lama? Paling seminggu 2 minggu. Orang-orang kaya meninggal seminggu 2 minggu menjadi obrolan di tengah umat. Setelah itu orang hidup dengan kehidupan masing-masing. Maka di sini perlu kita berdakwah menyuruh orang kepada kebaikan. Nah, kebaikan yang paling besar dalam Islam itu mengajak manusia kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Itu sebaik-baiknya kebaikan. Maka dalam dakwah, ya, seorang dai tidak peduli dia mau berapa yang mendengarkan dakwah dia. Ada seorang ustadz ya, rahimahullah ya, kalau antum kenal mungkin Buya Jufri. Itu beliau yang pertama kali membangun Ma'had Al-Furqan di Pekanbaru. Dari Al-Furqan ini lahirlah ustadz-ustadz yang kita kenal sekarang. Dari situ ada Ustadz Dr. Aspri dari Pekanbaru yang di Asil TV. Muncul dari situ juga alumni seperti Ustadz Armen Halim Nara, Ustadz Maududi Abdullah, ya. Itu rata-rata dari situ, dari Ma'had Al-Furqan mereka. Nah, Buya Jufri itu, beliau S2 di Madinah dulu, teman-teman. Kemudian setelah tamat dari Madinah, beliau berdakwah di Pekanbaru. 3 tahun beliau buka halaqah. Ini sebagai tambahan saja. Kemudian setelah 3 tahun buka halaqah, akhirnya beliau memberanikan diri membangun Ma'had Al-Furqan. Cuman 3 muridnya, Pak, pertama, Pak. 3 muridnya yang mendaftar. Dulu tahun 80-an. Salah satu Ustadz Armen Halim Nara, murid pertamanya. Nah, artinya apa? Sampai kata Buya Jufri ini apa? Rahimahullah, andaikan yang mendaftar cuman 1 orang, saya akan mengajarkan orang itu. Ini benar kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ya, ketika diberikan royah kepada beliau, bendera ketika hendak berperang, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Wahai Ali, kalau seandainya ada orang mendapatkan hidayah 1 orang aja karena penjelasan darimu, karena perantara engkau dengan izin Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita nggak perlu dakwah itu harus seluruh orang, nggak perlu. 1 orang antum mungkin kirimkan nasihat, tergugah hatinya, ya, tergerak hatinya kepada Allah, kita dapat pahala. Ini yang pertama harus kita pahami. Mengajak orang kepada kebaikan. Siapa orang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Tentu diri kita sendiri. Jangan kita lupa dengan diri kita. Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bagaimana mungkin kalian menyuruh orang kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal, kata Allah. Makanya yang pertama, ajak diri kita kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, setelah itu kita wajib mendakwakan kepada siapa? Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita.
Ini orang-orang yang berhak mendapatkan dakwah dari kita, yang wajib kita dakwahkan, wajib kita sampaikan din kepada mereka, orang tua dan istri dan anak-anak kita, dan kerabat-kerabat di sekitar kita. Maka ini dipahami dengan baik bahwasanya dakwah itu menyuruh orang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, asasnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh orang meninggalkan kemungkaran. Jadi nggak bisa berat sebelah, Pak. Ada orang dakwahnya berat sebelah, yang aman-aman aja dakwahnya. Dakwah tentang masalah tadi, akhlak, masalah keutamaan surga, yang menyenangkan hati orang aja. Tapi dia nggak mau bahas masalah apa dosa orang meninggalkan sholat, apa hukuman orang yang makan riba, apa hukuman orang yang berbuat syirik, nggak mau dia sampaikan. Karena kalau dia sampaikan sama manusia, orang nggak mau terima. Makanya harus seimbang. Kita kalau berdakwah, jelaskan kepada manusia surga, jelaskan kepada manusia neraka. Dua-duanya harus ada. Basyiran wa nadhira, itu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Nah, kalau kita menyuruh orang meninggalkan kemungkaran, apa kemungkaran yang paling besar dalam agama? Itu kesyirikan. Apalagi kita orang Minang masih banyak, Pak, Masya Allah ya. Orang-orang kita itu yang berbuat kesyirikan masih banyak. Baik syirik yang memang fatal, bahkan membuat dia keluar dari Islam, atau kesyirikan yang memang perlahan-lahan mengikis iman dia. Contoh, anak bayi baru lahir, pasang bawang. Kalau ada bawang kok Ustaz aman maksudnya. Nah, ini kan gawat nih kan. Nah, ini gawat nih gini nih. Iya. Kalung, cincin. Ini semua syirik ini. Atau di hari tertentu menyembelih hewan tertentu misalnya. Di Pariaman juga masih banyak tuh, ya. Di kampung saya Lintau juga masih ada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tugas kita mendakwahkan kepada keluarga kita, kemudian orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu dia yang pertama, dalil-dalil tentang masalah Al-Qur'an. Kita wajib mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Dan Allah mendapatkan hatinya Rasulullah, hati yang paling terbaik dari seluruh hati manusia di permukaan bumi. Fastafahu li nafsih, maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Faba'athu bi risalatih, diutus kepadanya kerasulan. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya, Allah juga mengecek semua hati manusia setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah para nabi dan para rasul, ya. Fawajada qulubu ashabi khairul qulubil ibad. Dan Allah mendapatkan hatinya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah sebaik-baiknya hati hamba Allah. Sebaik hati-hati manusia. Faja'alahum wazara nabiyyih, dan para sahabat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinih, yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang, Pak, subhanallah ya. Jadi kita ini jangan sampai takut mendakwakan sunnah, takut mengamalkan sunnah, takut menyampaikan sunnah karena sekedar omongan orang. Dulu sahabat berperang. Dan nggak tahu kalau kita hidup di masa Nabi, kita yang mana? Abu Jahal atau kita Abu Bakar? Nggak tahu kita. Antum bisa bayangkan, ini ada pendapat dari, ada penjelasan dari sebagian para ulama. Andaikan kita hidup di masa Nabi, Pak. Tiba-tiba Nabi Isra Mi'raj kan? Kemudian dia cerita sallallahu alaihi wasallam, aku berangkat ke langit, aku berjumpa dengan Nabi Adam di langit yang pertama, berjumpa juga dengan Nabi Musa, Harun, Idris, sampai dilihat Sidratul Muntaha. Kira-kira kita percaya nggak? Berat itu. Kalau bukan karena iman, nggak mungkin para sahabat percaya. Dan Abu Bakar lah orang yang pertama kali beriman. Jadi ini juga masalah akidah sebenarnya. Sampai ketika sebagian orang-orang kafir bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku naik ke atas langit. Kamu percaya nggak? Lihat Pak, Abu Bakar nih, dia nggak tanyakan, ya, nggak ada keraguan sedikit pun. Kata Abu Bakar, kalau itu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Walaupun kita nggak tahu hikmahnya apa di balik hukum-hukum Allah misalnya. Kita nggak tahu hikmahnya apa, pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka di sini kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, kami jadikan para sahabat itu sebagai pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apapun yang dianggap baik oleh para sahabat, yang dianggap baik oleh para sahabat dari ibadah, amal soleh, itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyi'an fa huwa indallahi sayyi. Dan apapun yang dianggap buruk oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga adalah keburukan. Jadi mudah kita menimbangnya sebenarnya. Ada hukum misalnya, langsung kita balik ke zaman Nabi. Pernah nggak terjadi di masa Nabi? Pernah nggak Nabi mengucapkannya? Pernah nggak Nabi menyuruhnya? Atau pernah nggak para sahabat melakukannya? Nah, ini contoh nih, anak tanya sama antum ya. Ini kan corona ada berapa tahun corona, Pak? Setahun setengah. Yang tim soft renggang yang mana? Hah? Di sini ada yang tim soft renggang nggak? Hah? Ada dua tim sekarang Pak. Ada tim soft renggang, ada tim soft rapat. Masya Allah. Ada tim dua-duanya, Ustaz. Ada tim dua-duanya. Adanya nggak peduli kan? Nah. Tim rapat. Ada juga tim yang nggak ke masjid. Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ini kalau kita sedikit tambahkan ya. Kita kalau lihat Pak, semenjak awal corona, dan kita lihat apakah musibah sekarang ini pernah nggak terjadi di masa dulu. Ternyata Ibnu Qayyim sebutkan pernah terjadi di masa yang lampau. Nanti antum bisa lihatnya di kajiannya Ustaz Yazid ya, bin Abdul Qadir Jawas. Itu pernah terjadi di masa lampau taun. Taun nggak seperti sekarang, lebih hebat. Ketika orang meninggal, ketika dia kena langsung tewas. Dan yang tewas jutaan yang tewas. Tapi ketika itu malah kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid. Berbondong-bondong ke rumah Allah pada waktu itu. Bukan disuruh ke rumah orang. Bukan disuruh ke rumah. Dan tidak ada satupun praktek di masa Nabi SAW, para sahabat merenggang-renggangkan safnya. Tidak ada. Ya dibawakan dalil, kalau kita makan bawang aja nggak boleh ke masjid. Apalagi kalau kita bawa penyakit. Kalau kita normal, kita sehat, datang ke masjid. Ini kondisi yang diajarkan sama Nabi SAW. Nah, cuman kan orang kadang-kadang sekarang kalau dia lihat banyak pandangan, pasti dia ambil pendapat yang mayoritas. Padahal pendapat mayoritas belum tentu benar. Yang ringan, yang mudah. Dan orang lama-lama kalau tidak ke masjid, hatinya akan keras. Kita kalau jujur aja sama diri kita saya awal-awal pribadi juga udah di masjid, di rumah. Tapi lama-lama kok kayaknya salah ini kayaknya nih. Walau ada fatwa ya, ada fatwa dari Hay'ah Kibar, ada fatwa dari sebagian ustadz-ustadz sunnah juga. Tapi yang namanya fatwa tidak ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak fatwa itu. Tetapi dalil itu wajib kita ikuti. Imam Malik rahimahullah itu pernah menunjuk kuburan Nabi SAW. Sambil beliau mengatakan, kullu qaulin, semua perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali perkataan penghuni kubur ini. Penghuninya siapa? Nabi SAW. Cuma kan orang ngomong sekarang begini, Ustadz kan nggak mungkin ulama nggak punya dalil. Enggak. Orang yang ngomong seperti ini itu bukan talibul ilm, itu bukan penuntut ilmu. Ustadz, nggak mungkin lah ulama Saudi itu nggak paham dia Ustadz, kan gitu kan? Tapi bukan begitu kita beragama. Kalau kita sudah belajar agama, kita akan mencari dalil. Karena seluruh para ulama mazhab pun mereka menyuruh kita mencari dalil. Apa kata Imam Abu Hanifah rahimahullah? Tidak halal bagi seorang mengambil fatwaku dan dia tidak tahu dari mana aku mengambil fatwa itu. Dia ngambil fatwa tapi kita nggak tahu dalilnya apa. Nah, tanya sama antum sekarang. Orang yang safnya renggang, dalilnya mana coba? Nggak ada satupun. Ya ada fatwa ulama. Ya ada fatwa ulama. Ujung-ujungnya kalau tidak dalil apa? Kaidah.
Kaidah-kaidah usul fiqh yang sebenarnya sebagian kaidah nggak bisa diterapkan kalau sudah ada dalil sebenarnya. Kaidah usul fiqh. Dia mengatakan mudaratnya lebih besar dan seterusnya. Ini kaidah-kaidah semuanya. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, tidak pernah. Bahkan apa kata Nabi? Jadi urusan shaf ini jangan dibawa ke hukum, Pak. Ini saya ambil contoh ya. Kalau kita bawa ke hukum, kita bisa renggang shaf kita. Bawa ke hukum nih, sah nggak orang yang shafnya tidak renggang? Ya sholatnya sah saja, tapi tidak sempurna. Kalau dibawa ke hukum seperti itu memang. Tetap sholatnya sah. Tapi kalau kita lihat bagaimana perhatian Nabi kepada shaf. Satu hadis saja kaum muslimin ya. Nabi mengatakan barang siapa yang mengisi shaf yang kosong. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah bangunkan baginya istana di surga. Surga nih bukan masalah sepele, masalah shaf sebenarnya. Kalau ini masalah sepele, nggak mungkin Nabi mengatakan ganjarannya surga. Ini kalimat yang ana pikir, ana renungkan. Ini kalimat yang hak ini. Juga ada kalimat bagus dari Ustaz Yazid ya, hafizahullahu taala. Tahu teman Ustaz Yazid kan? Kalau nggak tahu antum mah gawat nah. Ustaz Yazid, apa kata beliau? Hafizahullah. Kalau seorang tidak merasa aman di masjid, di mana dia mau merasa aman? Di masjid kita nggak merasa aman misalnya. Apa kita merasa aman di pasar? Merasa aman di mall? Merasa aman di ATM? Ngantri orang biasa aja. Nah ini pentingnya kita itu untuk kembali kepada praktek dan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baik, itu dia hadis yang kedua tentang baiknya hati Nabi dan baiknya hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik juga hadis yang berbicara tentang masalah ini, ya, karena kita kesempatan kita membahas masalah manhaj sedikit. Ya. Qala al-Irbad radhiyallahu taala anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi menghadap kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan balighatan gharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian Nabi memberikan kepada kami mau'izah. Mau'izah ini di atas nasihat kata para ulama. Ada nasihat, ada mau'izah. Mau'izah ini kalimat-kalimat yang memang menyentuh hati. Itu mau'izah namanya. Kata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka meneteslah kedua air mata kami dan bergetar hati kami mendengarkannya. Faqala qail ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi' famadza ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, alangkah indahnya nasihat ini. Seakan-akan ini nasihat terakhir yang kau sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Jadi saking indahnya, para sahabat menganggap ini mungkin nasihat yang paling terakhir. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah. Nanti ana akan singgung sedikit bagaimana kaitannya antara ketaatan seorang kepada pemerintah dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takut kepada Allah, mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin atau kepada pemerintah kaum muslimin. Wa inna 'abdan habasyian, walaupun yang menjadi pemimpin adalah budak dari Habasyah. Dalam kaedah agama kita kaum muslimin, budak nggak bisa jadi pemimpin. Tapi kalau dia udah jadi pemimpin, entah gimana lah caranya, dan dia menjadi pemimpin, kita harus taat sama dia. Harus taat kepada dia. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena setelah aku wafat nanti, kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak sekali. Kemudian kata Nabi, "Alaikum bisunnati," maka wajib atas kalian menggigit sunnahku, kokoh di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para sahabatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Lihat nih ikhwan ya, Nabi itu benar-benar menyuruh kita ngikutin sunnah. Pegang sunnah itu bukan sekedar dipegang, tapi digigit dengan gigi geraham.
Bukan gigi seri, Pak, gigi geraham. Benar-benar digigit sunnah itu. Jadi nggak ada kita menyepelekan sunnah, menganggap enteng sunnah. Ini kata Nabi SAW. Wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah bid'ah di dalam agama kalian. Dan bid'ah itu adalah menyuruh kepada kesesatan, Semua bid'ah adalah sesat, ya. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini ada wasiat yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk bertakwa kepada Allah. Orang kalau rasa takutnya kepada Allah tidak besar, dia nggak bisa menjadi orang beriman. Ini rasa takut harus kita munculkan di hati kita. Karena rasa takut kepada Allah itu muncul karena akidah kita benar. Kalau akidah kita sahihah, akidah kita benar, akan muncul rasa takut kepada Allah. Makanya dulu Nabi berdakwah, ya, bertahun-tahun di kota Makkah. Berapa tahun di kota Makkah, ikhwan? Nabi dakwah 13 tahun. 13 tahun di kota Makkah. Itu dakwahnya, Pak, tauhid aja. Sembah Allah, tinggalkan berhala. Sembah Allah, tinggalkan berhala. Itu aja isi dakwah Nabi selama 13 tahun kurang lebih. Tauhid, belum diajarkan masalah akhlak secara rinci, nggak ada. Tapi lihat hasilnya, dan hukum-hukum agama belum turun pada waktu itu. Masih fokus kepada dakwah tauhid Nabi SAW. Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, para sahabat tauhidnya udah benar semuanya. Muraqabatullahnya bagus, merasa diawasi oleh Allah. Meyakini Allah zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Tawakal mereka kepada Allah benar-benar. Takut mereka kepada Allah luar biasa. Ketika Allah turunkan hukum, mudah mereka terima. Itu dia manfaat dari kita belajar akidah. Tapi kalau kita hanya mempelajari masalah akhlak, belajar masalah keutamaan amal, ya, kita akan banyak bertanya, kenapa seperti ini sunnah Nabi, ya? Kenapa nggak kayak gini? Itu karena kita nggak punya akidah yang benar. Tapi kalau akidah kita sudah kuat, apapun kata Nabi, apapun kata Allah, kita akan terima. Kita akan terima. Contoh pembagian warisan misalnya. Kenapa perempuan cuma dapat sedikit, nggak seperti laki-laki misalnya? Ini kalau orang nggak punya akidah, dia akan banyak protes dengan hukum Allah. Contoh lagi misalnya tadi masalah mata kaki, ya. Kalau orang nggak belajar akidah dengan benar, masa mata kaki masuk neraka? Apalagi ada sebagian ustadz bilang gini nih, ustadz yang nggak sunnah, ya, mengatakan gini, Allah tuh nggak mungkin ngurus mata kaki orang, subhanallah. Allah masih banyak ngurus yang lain gitu. Ini kan kalimat-kalimat batil ini. Masa ada orang masuk neraka karena mata kakinya tertutup sama celana? Ini kan dia bermain dengan akalnya. Tapi kalau orang sudah kenal dengan hadis, kenal dengan sunnah, takutnya sama Allah luar biasa, dia baca hadis, neraka ancamannya, berhenti dia. Itu sifatnya para sahabat seperti itu dulu. Makanya dulu para sahabat, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keberadaan Allah berada di atas ars, Allah berada di atas langit, nggak ada satupun para sahabat yang nanya kayak sekarang, Pak. Sekarang kita kan banyak orang nanya, Ustadz, kalau Allah berada di atas ars, di mana Allah sebelum ada ars? Nah, ini kan pertanyaan orang sekarang aja tuh. Yang dulu nggak pernah ditanyakan, subhanallah. Ketika Nabi mengatakan, ya Allah fis sama, Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas ars, tidak ada satupun para sahabat yang nanya, di mana Allah sebelum ars? Gak ada. Mereka pahami, mereka imani, dan mereka benarkan. Udah cukup. Datang orang zaman sekarang berbeda lagi pemahamannya. Lailatul Qadar, kalau Allah turun di malam ini, ntar di situ kalau masih siang gimana? Ini kan akal-akalan nih semuanya. Dia menyangka Allah tuh turun seperti turunnya makhluk. Allah ini maha besar, beda dengan kita, ya, yang penuh dengan kefakiran, penuh dengan kelemahan manusia. Nah, ini kita penting belajar masalah akidah, dan penting kita untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian. Dan wajib atas kalian untuk taat, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Nah, di sini ikhwan, ya, ada satu hal yang perlu kita pahami dengan baik, ya,
bahwasanya ketaatan kepada pemimpin, ya, itu benar ada dalam Islam. Tapi itu ketaatan pada yang ma'ruf saja. Ketaatan kepada yang ma'ruf, yang baik. Tapi kalau ketaatan kepada yang mungkar, enggak. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ketaatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu mengingkari atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah An-Nisa, ya, itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Pada kalimat ulil amri tidak ada kalimat ati'unya. Tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taati Allah. Wa atiiur rasul, ada ati'unya. Atiiur rasul, taati rasul, wa ulil amri minkum. Kata para ulama tafsir, maknanya apa? Ketaatan kepada ulil amri harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka nggak ada kalimat wa ati'u ulil amri, nggak ada. Ketaatan kita kepada pemimpin kita itu tidak boleh berseberangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya awal-awal ketika ada sebagian ustadz kita yang menjelaskan shaf harus rapat, harus tetap ke masjid, ada sebagian ikhwan yang kena subuhat. Oh, ini ustadz ini khawarid nih, nggak taat sama pemimpin. Muncul itu. Dan ikhwan-ikhwan kita juga kadang-kadang terlalu terburu-buru, ya. Terburu-buru mengatakan ustadz ini khawarid karena nggak taat kepada pemimpin, ya. Atau mungkin pendapat yang marjuh, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, pendapat yang sadz misalnya. Nah, yang menyuruh kita ke masjid siapa? Allah. Yang menyuruh kita merapatkan shaf siapa? Allah dan Rasulullah. Disuruh kita renggang, berarti ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu kita memahami agama ini sebenarnya. Dan ini sangat banyak contohnya yang lain, ya. Dan ada contoh yang lebih tajam sebenarnya. Tapi Anda nggak mau sampaikan di sini karena memang itu perlu penjelasan yang berkaitan dengan masalah donasi. Mungkin tuh sudah dengar sebagian antum tentang apa hukumnya mengumpulkan donasi untuk buka puasa kah, untuk orang-orang fakir kah. Nah, itu dibahas sama para ustadz, ya. Terutama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu ta'ala. Kita ini kalau belajar agama, ya, kalau ilmunya sama, utamakan orang yang lebih tua. Itu penting. Bukan lebih benar, tidak. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya keberkahan kalian ada pada orang-orang tua kalian. Makanya biasanya orang kalau sudah semakin tua, dia semakin alim. Walaupun tidak semuanya. Rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Makanya termasuk masalah donasi, masalah ini dibahas. Masalah meminta-minta. Karena contoh gini, ya, contoh kalau kita, orang sekarang sering ya donasi-donasi, ya. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain misalnya. Anak tanya sama antum, dulu para sahabat miskin nggak? Miskin. Mayoritas sahabat itu miskin, Pak. Miskin semua mereka. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah saking menahan lapar pingsan, jatuh. Kemudian diinjak oleh salah seorang sahabat lehernya supaya dia sadar gitu. Kata Abu Hurairah, saya tidak gila, tapi saya ini sedang kelaparan. Nah, ini Abu Hurairah kelaparan, apa Nabi, ayo donasi nih. Ini Abu Hurairah kelaparan nih, nggak ada, Pak. Kenapa? Karena orang kalau mau sedekah, dia sedekah saja. Bukan kita mengatakan tidak boleh nolong orang, tidak. Tapi berbeda antara seorang itu mengumumkan sedekahnya dengan dia langsung dia bersedekah sendiri. Kadang-kadang sekarang orang cuman butuh 4 mushaf, dia buka donasi. Kenapa nggak dia yang langsung berikan 4 mushaf itu? Dan orang kalau sudah sibuk dengan mengumpulkan donasi dan donasi, ya, yang tidak pernah Nabi contohkan, dia akan tersibukkan sampai meninggal dunia seperti itu. Dia nggak sibuk lagi baca Al-Quran, dia nggak sempat nuntut ilmu, dia nggak sempat lagi mempelajari agama, karena sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Dia tidak mutlak haram, tidak, tapi ada penjelasan di situ. Ada penjelasan di situ. Jadi intinya adalah harus kita berhati-hati dengan apapun yang ada sekarang, walaupun terkadang membawa nama-nama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ini dia penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi, kemudian juga dari hadis Irbad radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ya perkataan dari sebagian para salafus saleh ya tentang kewajiban kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u, ikutilah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, karena sungguh kalian telah dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah tempatnya adalah kesesatan, atau semua bid'ah adalah sesat ya. Ini kalimat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalimat bid'ah ini bukan kalimat baru gitu. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita karena udah ngaji sunnah kemudian ingin berlemah lembut dalam dakwah, kita lemah jadinya. Kadang-kadang juga saya pernah ngisi di sebagian masjid ya di Jakarta misalnya, ada aja pesannya tuh Pak, Ustaz jangan pakai bid'ah Ustaz, jangan pakai bid'ah Ustaz ya. Padahal yang memberikan hidayah siapa? Bukan Ustaz yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong. Orang bisa dapat hidayah terkadang karena kita ikhlas membaca hadis Nabi Pak. Terkadang kita baca hadis Nabi ikhlas, kita baca ingin orang mendapatkan hidayah, Allah kasih dia hidayah. Tapi kalau kita meninggalkan kalimat Nabi, kita meninggal hidayah dia. Jadi jangan kita mengira hidayah itu dari kita, enggak. Makanya kadang-kadang ada aja tuh kadang-kadang udah ngaji juga panitia-panitianya gitu. Ustaz tahan sedikit Ustaz, jangan bid'ah Ustaz. Ada juga khutbah Jumat. Request lah cek lu kan dengan payah kan. Nah, ini kadang-kadang perlu kita pahami ya. Nah, biasanya ya ya jangan keras-keras ya. Kadang tak apa yang keras nggak tahu kan. Nah, sebenarnya bukan masalah keras ya. Sebenarnya seseorang ketika dia menyampaikan yang baik ya, yang hak dengan cara yang baik, yang jelas, orang akan mencoba berpikir. Kadang-kadang nih ada orang ngomong lembut, Pak, tapi isinya dosa semua, isinya kesesatan semua. Ada orang kadang ngomong seperti ngomongnya lembut nih, tapi menyesatkan orang. Semua agama itu sama, tapi ngomongnya lembut pelan gitu. Jadi belum tentu orang yang ngomongnya keras, teriak-teriak di atas mimbar, itu keras, enggak. Dilihat apa yang dia sampaikan. Lihat apa yang dia sampaikan. Apalagi misalnya kalau kita mencontoh ya sunnah Nabi dalam khutbah Jumat. Itu khutbah Jumat Nabi SAW disebutkan dalam hadis, itu seakan-akan di depan beliau ada kuda, ada pasukan perang yang hendak menyerbu. Wajah Nabi itu kalau khutbah memerah, Pak. Makanya khutbah nggak lama-lama, khutbah itu 10 menit, 15 menit selesai. Tapi masuk ke hati orang. Dan yang dibahas bukan khilafiyah, bukan masalah keutamaan amal, mengingatkan orang tentang kematian, ingatkan tentang neraka, itu ketika khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat bahas fikih, ya kan masuk ini. Khutbah Jumat itu kita buat orang takut dengan agama, bukan takut dengan Allah, sadar dengan tujuan hidup, itu khutbah Jumat. Makanya aneh kalau ada orang khutbah Jumat, kemudian yang dia sampaikan adalah hal-hal yang hanya menggembirakan hati manusia. Apalagi sampai tidak keras, kurang tegas, dan seterusnya. Maka orang banyak tidur ketika khutbah Jumat. Ya. Makanya dipahami dengan baik bahwasanya kalimat bid'ah itu bukan kalimat baru dalam agama kita. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ya, sebelum kita tanya jawab ya, menjelang asar insyaallah ta'ala. Kalimat dari Imam Al-Auza'i ya, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Disuruh sabar ikhwan ya. Terkadang kita terkadang seorang ketika sudah kenal sama sunnah banyak ujian. Iya. Jangan pernah kita berpikir kalau kita semakin dekat kepada Allah, hidup kita itu semakin nyaman, belum tentu. Justru kalau kita semakin tinggi iman kita kepada Allah, Allah akan uji iman kita itu. Jangan pernah berpikir kalau saya hijrah, saya kaya raya, hidup saya enak. Enggak. Kalau berpikirnya seperti itu, hijrahnya enggak ikhlas berarti.
Lihat para nabi dan para rasul, ya. Ketika iman mereka semakin tinggi kepada Allah, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Diuji oleh Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Alangkah sesatnya manusia. Mereka mengejar yang namanya surga. Alangkah sesatnya manusia. Mereka mengejar dunia dan tersibukkan dengan dunia. Padahal dunia adalah hukuman untuk Nabi Adam alaihissalam. Kita sekarang sibuk ngejar dunia. Terkadang sampai lupa sholat, lupa silaturahim, lupa membantu fakir miskin. Kejar dunia terus. Ya. Padahal dunia ini hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Ini tempat hukuman bagi manusia sebenarnya. Makanya kita minta adalah akhirat. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika imannya semakin tinggi kepada Allah, Allah uji dia. Bertahun-tahun gak punya anak, subhanallah. Ketika sudah punya anak, pas pula waktu dewasa, Pak. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah mulai dewasa dan sudah bisa, ya, maksudnya membantu Ibrahim dalam mencari nafkah, mencari kerja dan seterusnya. Datang perintah Allah apa? Untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Itu kalau bukan karena sabar, nggak mungkin beliau bisa melakukannya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita sabar. Kalau kita sudah kenal sama sunnah, Allah uji mungkin dengan kekurangan harta, Allah uji mungkin dengan pasangan hidup yang mungkin belum berubah, sabar. Ya, sabar semuanya. Dan kita kalau mau diuji mau pilih mana? Diuji miskin atau diuji kaya, Pak? Hah? Miskin kan? Miskin. Benar miskin. Hah? Benar. Iya. Kalau kita diuji itu diuji, dua-duanya adalah ujian. Tetapi ujian kekayaan itu lebih berbahaya. Karena Nabi yang mengatakan, ya. Kata Nabi, ya aku takutkan kepada kalian bukan kefakiran. Nabi gak takut umatnya miskin, umatnya fakir, tidak. Yang aku takutkan kepada umatku kalau dunia dibentangkan untuk kalian, diluaskan untuk kalian. Fatanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu seperti orang dulu mengejar dunia. Kemudian kalian binasa dan hancur seperti orang-orang yang telah hancur karena mengejar dunia dari orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ya, bahwasanya harus sabar kita dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar sabar. Misalnya ada orang yang hijrah dari tempat riba, sekarang dia mungkin hidup sederhana, sabar. Semua harus penuh dengan kesabaran. Dan sabar ini, ikhwan, ya, itu buahnya adalah pahala yang tiada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, Allah berikan dia pahala yang tiada batas. Dan sabar itu dalam definisi agama kita, kata Nabi, as-sabru inda sodamatil ula. Yang namanya sabar yang benar ketika awal musibah terjadi. Misal kita sedang di mobil atau sedang di kantor, tiba-tiba istri kita telepon, "Bang, anak kita tabrakan. Qadarullah meninggal dunia," misalnya. Awal kita mendapatkan musibah, kita dengar, kalau kita langsung istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita ikhlas, kita ridho dengan musibah itu pahalanya besar. Tapi kalau kita terima telepon itu, kemudian kita kayak meraung-raung, nggak ikhlas, terus sabarnya 3 hari setelah itu bukan kesabaran lagi. Jadi sabar itu ketika awal terjadi musibah, itu sabar yang benar dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika awal musibah itu terjadi. Bangkrut tiba-tiba, langsung sabar ketika itu. Mengharapkan pahala dari kesabaran. Tapi kalau sabarnya sebulan setelah itu, ya anda udah sabar, alhamdulillah lah. Ini kadang-kadang orang ngomong alhamdulillah hatinya ngeluh. Kadang-kadang anda jumpa sama teman-teman ya, terutama yang dagang-dagang misalnya. Gimana Pak dagang semasa corona? Ya alhamdulillah lah Ustaz. Alhamdulillahnya ini, iya, Pak, banyak Pak, ya. Alhamdulillah juga Pak, tapi di hatinya beda nih. Wallahu alam ya kalau hati, ya. Mestinya kalau kita mengucapkan alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Ustaz, cukup tuh, nggak pakai keluhan lagi setelah itu. Alhamdulillah. Nah, jadi penting nih ya, harus kita pahami. Jadi benar-benar kita sabar dan bersyukur ya dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ujian. Ya, baik. Kemudian yang kedua kata Imam Auza'i rahimahullah, waqif haitsu waqafal qaum.
berhentilah kalian ya, atau tahanlah diri kalian sebagaimana orang-orang dulu menahan dirinya. Ada dua penjelasan dari para ulama. Yang pertama, berhenti beramal kalau kita nggak punya ilmunya. Misalnya ada orang sekarang sholat apa ya, sholat syuro, ada Pak sholat syuro sekarang Pak? Sholat tanggal 10 Muharram. Orang puasanya sholat ada-ada aja gitu. Nah, ini ada hal-hal bid'ah dalam agama nih ya. Jadi jangan kita terburu-buru beramal sampai kita tahu ilmunya dulu. Karena kalau kita sudah beramal, Allah tanya kita di hari kiamat. Tapi kalau kita tidak beramal karena kita tidak tahu, atau kita berhenti karena kita nggak tahu dalilnya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan mengatakan wallahu a'lam itu lebih baik daripada kita sembarangan menjawab masalah agama. Sekarang kan orang enggak semua ditanya tahu dia, Masya Allah. 1 jam ceramah semua ditanyakan tahu, Masya Allah. Haram, nggak apa-apa Pak, halal, Masya Allah orang sekarang. Dulu Imam Malik Pak dikirimkan beberapa pertanyaan, Ana lupa tahap berapa puluh. Yang beliau jawab hanya beberapa saja. Kata orang-orang, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kamu hanya bisa menjawab sekian pertanyaan dari sekian yang ditanyakan. Kata Imam Malik apa? Kabarkan kepada manusia, Malik bin Anas tidak bisa menjawab. Jadi nggak ada perasaan malu kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan. Jadi bukan aib ketika seorang ustaz mengatakan anak nggak tahu jawabannya. Itu bukan aib ya. Daripada menurut saya, ini kan lebih gawat kan? Menyesatkan. Ya menurut Ambo kan. Nah ini lebih menyesatkan sebenarnya, bahaya. Kalau udah menurut saya, adalah ya lebih baik kita nggak dengarkan kalimat. Tapi menurut Nabi, kemudian kalau menurut para ulama dalilnya apa? Itu penting. Itu penting. Kemudian ya yang kedua maknanya adalah waqafal qaum ya, yaitu tadi tidak beramal kalau tidak tahu ilmunya. Kemudian yang kedua menahan diri dari godaan-godaan yang bisa membuat kita meninggalkan sunnah. Ibnu Taimiyah, kalau antum baca sejarahnya, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, itu termasuk orang yang paling lama dalam penjara. Di penjara bukan karena memberontak ya. Kadang-kadang orang sekarang ikut-ikutkan itu. Oh, ini banyak orang di penjara karena agamanya. Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah di penjara itu murni karena menegakkan sunnah, murni karena itu. Dan dia dizolimi oleh pemerintah pada waktu itu. Apa kata mereka? Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, demi Allah, kalau seandainya para raja itu tahu bagaimana aku bahagia dalam penjara, ikhlas menerima takdirnya Allah dan tetap berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka tahu kebahagiaanku, mereka akan membelah dadaku dan mengambil kebahagiaan itu. Jadi artinya apa? Orang tetap akan bahagia di atas sunnah kalau dia sabar, kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar sabar ya, berhenti ketika tidak tahu dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian waqul bima qalu ya. Dan katakanlah sebagaimana apa yang mereka katakan. Jangan ditambah dan jangan dikurangin. Kalau kita membacakan hadis Nabi atau yang berkaitan dengan hukum, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Apa yang Nabi katakan benar maka benar. Contoh ya, orang banyak mengatakan bid'ah itu ada macam-macamnya. Ada bid'ah hasanah ya, ada lagi bid'ah makruhah, ada lagi bid'ah ini, bid'ah itu. Ujung-ujung mereka ingin mengatakan bid'ah itu nggak semuanya sesat. Tapi kalau kita kembali kepada Nabi apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Jangan tambah, jangan dikurangi, udah cukup itu. Jadi benar-benar kita itu menerima apa ya? Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Dan juga tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh ya, Imam Ibnu Hazm, beliau punya julukan apa? Az-Zahiri. Apa arti Az-Zahiri, Pak? Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau ini terkenal dengan mazhab Zahiriyah namanya. Apa itu mazhab Zahiriyah? Ibnu Hazm itu ulama katakan bermazhab Zahiri karena keterlaluan menilai hadis itu secara lahiriahnya. Keterlaluan ya. Contoh ya, Ibnu Hazm pernah mengatakan begini ya. Ketika dalam hadisnya ya, dalam musik juga dalam hadis Nabi disebutkan, janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di air yang tenang, di air yang tidak mengalir. Kata Ibnu Hazm, kalau buang air besar boleh itu. Kalau buang air besar boleh. Jadi dia benar-benar tekstual betul gitu. Kan Nabi bilang cuma buang air kecil,
Buang air besar kan enggak, berarti buang air besar boleh. Nah, ini salah, ini sesat, pendapat yang lemah ini ya. Tapi Ibnu Hazm ulama ahlu sunnah ya, dengan banyak kritikan para ulama kepada beliau. Contoh juga dalam masalah musik ya. Semua orang yang menghalalkan musik ini ustadz-ustadz yang mengatakan musik halal, musik itu ujung-ujung Ibnu Hazm ya. Ujungnya ada Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm dibantah di masanya ya. Karena Ibnu Hazm mendhaifkan hadis tentang masalah haramnya musik. Dan banyak ulama di masa itu yang tidak menyetujui hal tersebut. Nah, jadi itu perlu kita pahami, kita berkata dengan apa yang Nabi katakan dan merasa cukup dengan itu. Wa kuffa amma kafu anhu ya. Dan merasa cukuplah kalian dengan apa yang juga mereka telah merasa cukup dengan hal tersebut. Contoh nih, Nabi sudah ajarkan bacaan salat seperti ini misalnya. Tidak perlu pakai melafazkan niat. Oh, enggak cukup. Rasanya Ustaz kalau enggak pakai niat, enggak pakai lafaz, enggak mantap rasanya di hati. Ya, ini kan udah mulai ini ya, menambah-nambah. Rasa-rasanya enggak boleh dalam agama. Ya. Makanya kata Nabi ketika ada orang yang ingin membatalkan salat, Nabi kasih kejelasan. Jangan batalkan salat sampai kalian mendengarkan suara buang angin kalian atau baunya. Tuh, dua itu Pak. Nggak ada ya, rasa-rasanya buang angin, nggak ada rasa-rasanya. Dengar nggak suaranya? Nggak dengar. Tercium nggak baunya? Nggak tercium. Berarti iya, lanjut, jelas. Rasa-rasanya nggak bisa dalam agama kita. Was-was. Apalagi rasa-rasanya halal, rasa-rasanya. Nah, ini juga bahaya juga nih. Apalagi masalah muamalat kan? Muamalat masalah macam-macam lah, masalah muamalat, masalah riba. Kayak nggak apa-apa Ustaz ya. Kayaknya nggak bisa. Intinya nggak tahu atau tahu, udah itu aja. Jadi nggak boleh kita itu setengah-setengah dalam kita memahami agama. Ah itu. Yo ndak itu kan. Nah, itu kalau bahasa kita. Itu ya. Jadi merasa cukup dengan apa yang Nabi merasa cukup dengannya. Wasluk sabila salafika salih. Selalulah kalian di atas jalannya para salafus salih. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum. Karena sesungguhnya karena akan mencukupkan kamu apa saja yang telah mencukupi mereka. Artinya kalau kita mengikuti jalan para salafus saleh dan selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin pertemuan pertama ini berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip dasar Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkahan dalam baik cukup insyaallah pada sore hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.